مرحبا أهلا النوادي. Di sini dikatakan al-jadid, pendapat jadid, pendapat barunya Imam Syafi'i ketika beliau ada di Mesir. Imam Syafi'i punya fatwa lama ada di Irak ketika beliau bermukim di Irak. Sehingga kitab Al-Um itu menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi dan Al-Imam Al-Baihaqi, satu pendapat mengatakan kitab Al-Um itu ketika Imam Syafi'i di Irak, setengahnya di Irak, setengahnya di Mesir. Ada pendapat demikian. Kitab Al-Um didiktekan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak menulis kitab itu, tapi Imam Syafi'i mendiktekan di hadapan murid-muridnya Ar-Rabi dan Al-Buwaiti. Mereka yang menulis. Kalau di Irak ada namanya Al-Imam Ja'farani dan Al-Karabisi, dan juga Abu Thawr Al-Kalbi. Didiktekan oleh Imam Syafi'i, ditulis oleh mereka. Tapi yang paling sahih, kitab Al-Um itu ditulis ketika Imam Syafi'i bermukim di Mesir. Karena yang terkenal kitab Al-Um yang sampai kepada kita sampai sekarang kan ada tuh kitab Al-Um. Itu adalah riwayat dari muridnya Imam Syafi'i bernama Al-Imam Rabi' dan Al-Buwaiti. Keduanya ini asalnya di Mesir. Kenapa ulama melarang kita mengajarkan kitab Al-Um kepada umat, khususnya kepada penganut mazhab Syafi'i? Karena di dalam kitab Al-Um masih tercampur al-qaul al-qadim wa al-qaul al-jadid, pendapat lamanya Imam Syafi'i dengan pendapat barunya Imam Syafi'i. Masih ada di dalam kitab Al-Um itu. Masalahnya yang mengajar, kalau mengajarnya sekelas kita, sekelas ustadz-ustadz yang belum sampai ke maqam mujtahid tarjih. Ada istilah mujtahid tarjih. Mereka mujtahid sudah bisa menyeleksi pendapat yang kuat. Masalahnya kita gak faham mana yang jadid, mana yang qadim. Nah, ulama mengatakan al-qaul al-qadim itu seperti nasikh dan mansukh. Al-qaul al-qadim dan al-qaul al-jadid itu sama seperti an-nasikh wa mansukh. Maknanya apa? Pendapat lama hukumnya sudah dihapus dengan pendapat yang baru. Sudah direvisi oleh Imam Syafi'i. Kita gak faham di situ. Mana yang qadim, mana yang jadid. Sehingga Syekh Muhammad Amin Kurdi Naqsabandi menulis sebuah kitab tentang regulasi mazhab Syafi'i. Dia tidak membahas fikih secara khusus, tidak. Tapi dia sedang mengajarkan metodologi di dalam memahami mazhab Syafi'i. Di situ dikatakan, nama kitabnya Al-Fawaid Al-Madaniyah, bahwa kitab Al-Um tidak layak diajarkan kepada penganut mazhab Syafi'i karena yang mengajar belum mampu untuk bisa menyeleksi pendapat lamanya Imam Syafi'i dan pendapat barunya Imam Syafi'i. Jadi pendapat lama Imam Syafi'i dengan pendapat barunya itu ada kalanya pendapat lamanya dikuatkan lagi dengan pendapat barunya. Itu tidak masalah. Pendapat lamanya sama dengan pendapat barunya sama. Atau pendapat lamanya itu ada yang masih kurang, nanti disempurnakan lagi oleh pendapat baru Imam Syafi'i. Yang berbahaya, pendapat lama itu sudah ditarik kembali oleh Imam Syafi'i, tapi tetap tertulis di dalam kitab Al-Um, padahal sudah ada pendapat baru. Oleh sebab itu, kalau mempelajari mazhab Syafi'i, kita ambil kitab-kitab dari ulama-ulama mujtahid tarjih seperti Al-Imam Nawawi. Itu kau baca Al-Majmu' itu puluhan jilid. Atau kitab karya Al-Mawardi, Al-Hawi, itu 19 jilid. Imam Ghazali juga menulis kitab mazhab Syafi'i berjudul Al-Basit, Al-Wasit, Al-Wajiz. Imam Rafi' juga menulis kitab Fathul Aziz. Tidak sampai di situ, ulama setelahnya menyempurnakan lagi. Ibnu Hajar Al-Haytami, Al-Imam Romli,
Al-Imam Khatib Sarbini, kitabnya Imam Nawawi Minhajut Talibin, disempurnakan lagi, diseleksi lagi. Jadi ada yang berbeda juga antara sesama imam mazhab Syafi'i, karena mereka sedang menyeleksi pendapat yang menurut mereka paling sahih. Di antara kitab yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, syarah dari Minhaj, berjudul Tuhfatul Muhtaj. Imam Romli juga menulis kitab syarah Minhaj berjudul Nihayatul Muhtaj. Kemudian Al-Imam Khatib Sarbini juga mensyarahkan kitab Minhaj berjudul Muqnil Muhtaj. Kalau mau paham mazhab Syafi'i, baca kitab-kitab tersebut. Di situ sudah diseleksi pendapat yang kuat. Makanya kalau kitab diajarkan kepada umat, akan terjadi benturan fatwa. Seakan-akan pendapat Ibnu Hajar ini Al-Haytami dan pendapat Imam Nawawi dan pendapat Imam Romli itu berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i. Seakan-akan seperti itu. Padahal ulama sudah mengatur regulasi bahwa mempelajari mazhab Syafi'i, bacalah kitab ulama mutaakhirin dari mazhab Syafi'i. Di situ hilanglah kebingungan. Nah, ini harus dilihat. Kitab guru-guru besar kami tidak pernah mengajarkan, karena alasannya itu salah satunya. Berarti tidak sembarangan mengajar kitab, harus tahu regulasinya. Sama seperti tasawuf falsafi yang saya ulang-ulang, juga kitab mereka terlarang. Tidak semua ilmu tasawuf itu diperbolehkan untuk dipelajari. Tasawuf falsafi dilarang, tasawuf akhlaki diwajibkan. Demikian juga fikih, kitab-kitabnya itu ada aturannya, ada aturan mainnya, ada regulasinya.